Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi ya tentunya, ya untuk bertakwa kepada Allah inilah kita harus tahu jalannya apa. Bagaimana cara jalan supaya kita bisa bertakwa. Yang pertama tadi itu menuntut ilmu. Harus duduk di majlis taklim, mendengarkan kajian tentang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku sekalian? Kita butuh teman-teman yang mendukung kita, mas. Sebab kalau kita punya teman-teman yang tidak mendukung, sulit rasanya untuk bertakwa. Antum menjalankan perintah Allah, teman antum malas-malasan. Akhirnya apa? Gembosin. Allah mau sholat, sok suci loh. Ya. Kemana? Masjid. Ya, gampang lah. Itu kan hukumnya nggak wajib. Ada aja. Kalau kita punya teman-teman yang Masya Allah tidak mendukung ketakwaan, Mbak, sulit rasanya kita untuk apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW ya memperhatikan masalah ini. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Kalau kita ingin betul-betul bertakwa, kita harus bisa mau untuk mencari teman-teman yang betul-betul mendukung ketakwaan. Ya, dan meninggalkan teman-teman dalam artian ya, bukan meninggalkan sama sekali, tapi kita berusaha untuk apa? Mendakwahi mereka, tapi jangan mereka jadikan teman akrab, teman-teman yang bisa menyebabkan kita akhirnya terhalang dari ketakwaan. Ya. Makanya kata para ulama, tanda teman yang baik itu yang seperti apa? Tanda teman yang baik itu yang membuat kita itu semangat dalam kebaikan. Tanda teman yang buruk itu seperti apa? Kalau kita bergaul sama mereka membuat kita malas dari ketaatan. Itu tandanya teman tersebut tidak baik untuk kehidupan kita. Ya sudah, kita berteman nggak masalah, tapi kita tetap jaga jarak dengan dia. Tapi kita dakwahi terus. Ya, kita ajak, ayo yuk ngaji yuk, sholat yuk. Ya, daripada kamu nongkrong di sini nggak ada manfaatnya ngobrol, mendingan kita ngaji, kita sholat dan yang lainnya. Subhanallah. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, yang membuat kita takwa apa? Apa yang membantu ketakwaan kita, saudara-saudaraku sekalian? Yaitu kita membutuhkan kesungguhan. Kesungguhan untuk bertakwa, Pak. Kalau nggak sungguh-sungguh, hati-hati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, setan itu sungguh-sungguh menyesatkan kita. Iblis sudah bersumpah. Apa kata Iblis? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Iblis enggak main-main ngomong seperti ini, Mas. Iblis 24 jam terus bersungguh-sungguh bersama bala tentaranya untuk menyesatkan kita. Kalau kita enggak sungguh-sungguh juga, kalah. Ya. Maka dari itulah penting kita harus ada sungguh-sungguh ini. Saya harus. Makanya ketika Rasulullah mensifati 3 orang yang merasakan manisnya iman, siapa? Rasulullah salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang, ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, dia mencintai temannya karena Allah, bukan karena dunia. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekafiran seperti ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Gak mau dia balik lagi ke dunia yang dulu. Ya. Gak mau saya. Mendingan saya miskin daripada saya harus balik lagi ke mana? Ke dunia saya yang hitam. Saya tidak mau masuk neraka. Masya Allah. Kalau seperti ini berarti sungguh-sungguh nih orang. Yang seperti ini berarti sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan merujuk ya dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian. Ya, tentunya saudara-saudaraku sekalian, kesungguhan ini harus ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan dalam bersungguh-sungguh bertakwa. Ya. Apa itu? Yang pertama, kita harus mempelajari langkah-langkah setan.
Kita harus tahu langkah setan ini. Karena sebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah. Rupanya Allah menyebut di situ langkah setan tuh banyak, Pak. Khutuwat, makanya jamak. Allah tidak mengatakan langkah satu, enggak. Allah mengatakan langkah-langkah setan. Berarti langkah-langkah setan berapa? Banyak. Iblis itu sudah hidup sebelum Nabi Adam. Umurnya ribuan tahun. Bapak yang tua ini umurnya berapa, Pak? 60. Masya Allah. Lebih tua mana sama iblis, Pak? Tentunya lebih pengalaman iblis, Pak. Dalam menggoda manusia, iblis sudah pengalaman. Sudah tahu betul bagaimana menggoda seorang manusia. Iya. Makanya iblis kalau menggoda orang ahli ibadah tahu caranya. Kalau ada orang yang sedang rajin nuntut ilmu, tahu iblis cara menggodanya. Kalau ada orang yang sedang gandrung ini, masya Allah, menjalankan sebuah sunnah Rasul, iblis tahu cara menggodanya, Pak. Nah, yang kita butuhkan ini kita harus kenal apa jalan-jalan iblis ini. Ya. Ada sebuah buku yang sangat bagus, mungkin nanti suatu ketika kita akan bahas ya, namanya Talbis Iblis. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Di situ beliau menceritakan bagaimana talbis iblis kepada para penuntut ilmu, talbis iblis kepada para ulama, talbis iblis kepada para ahli ibadah. Di masing-masing orang itu sama iblis didatangi dari jalan yang berbeda-beda. Iblis itu berusaha mempelajari ini orang kelemahannya apa. Oh, ini orang kelemahannya perempuan nih. Wah, didatangkan dari jalan itu. Ini orang lagi senang sepak bola nih. Masuk tuh dari sepak bola. Wah, dijadikan dia senang sepak bola. Oh, sampai jam 2 malam sholat. Bukan sholat tahajud, Pak. Menonton Piala Champion. Ya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Pintar iblis itu. Makanya kita penting sekali untuk mempelajari apa? Langkah-langkah syaitan itu. Apa langkah-langkah syaitan? Kita tidak akan bahas sekarang. Karena ini bukan pembahasan kita. Terlalu panjang pembahasannya ya, akhi. Kalau berbicara tentang langkah-langkah syaitan. Yang jelas ya, akhi, mempelajari langkah-langkah syaitan itu termasuk bentuk salah satu jihad melawan syaitan. Ya. Yeah. Kita harus berjihad melawan syaitan. Jangan jadikan syaitan sebagai teman kita. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Syaitan itu musuh kamu, kata Allah. Ambil dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Maka dari itu hati-hati.